Miss Mas. Yuni lagi live nih sekarang. Secara Oh, langsung iya iya. tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi Iya, saya ngerti saya ngerti. Saya sering nonton kontennya. jadi Iya. saya tidak ingin Ini setelah nih, viral kalian minta take down. Kenapa? iya iya, begini ya, Miss, ya. Kan saya udah masuk Hong Kong kira-kira 5 bulan yang lalu lah ya. Mhm. Terus gini, eee, sebelumnya saya nggak tahu kalau saya itu tadinya disuruh bantu-bantu di warung gitu ya, Miss, ya, kan pasti nggak diomongin sebelumnya gitu. Mhm, terus? Setelah saya masuk, sini kira-kira hampir 2 bulan lah, Mhm dia mhm. ngomong sama saya kan, Mhm. tapi katanya nggak boleh ngomong sama agent gitu. Karena ya pertama saya juga di rumah banyak hutang, terus juga saya lagi potongan, kan ya tadinya nurut-nurut aja karena saya nggak ngerti konsekuensinya gitulah, Miss. Cuman dia cuma bilang jangan ngomong sama agent kayak gitu, Miss. Terus habis itu saya apa namanya, saya kerjakan di warung, bantu-bantu gitu kan, Miss. Ya saya merasa kayak ya enjoy aja karena ya belum tahu konsekuensinya. Tapi karena setelah saya sering nonton kontennya Miss Yuni itu loh yang apa jaga warung yang di hutan itu loh. Saya kan jadi takut ya, Miss, ya karena ya emang itu ternyata kan nggak boleh gitu kan, Miss. Mhm. Iya. Terus habis itu apa namanya, lagian saya mikir lagi, kalau sampai saya ketangkep, itu konsekuensinya kan berat. Mhm. Terus saya di sana juga merasa nggak nyaman gitu, Miss. Orangnya, aduh, kayak jaga nenek sepuluh, Miss. Mhm. Kan banyak, maksudnya yang di sana itu orangnya banyak, terus apa, saya banyak yang nggak ngerti, saya kurang bahasa gitulah, gitu kan. Jadi setiap hari tuh saya tuh kayak diomelin, sebenarnya nggak setiap hari ke sana sih, Miss, cuman Mhm. kalau seminggu berapa kali gitu. Tapi kan saya merasa nggak nyaman juga, terus nanti saya mikirnya juga semuanya udah saya korbanin, kalau cuman di blacklist maksudnya nggak bisa masuk ke Hong Kong itu sih masih nggak apa-apa, tapi kalau di penjara kan saya juga takut, Miss. Mhm. Nanti malah harusnya saya masih bisa cari nafkah seadanya, jadinya malah saya di penjara saya nggak bisa, maksudnya ini solusinya gimana ya, Miss? Soalnya dulu saya pernah habis nonton kontennya Miss Yuni kan saya ngomong sama majikan, saya nggak bisa kerja di warung gitu. Mhm. Maksudnya saya takut, lagian juga itu tuh ceweknya minta ampun kan saya bilang gitu sama Mhm. majikan, Mhm. "Ya kalau kamu nggak bisa ya kamu oilah," gitu, maksudnya ya suruh pergi gitu kan. Mhm. Di sisi lain saya masih potongan. Kemarin saya, waktu itu langsung ke Koko Thomas sih, Miss, cuman Mhm. Miss Yuninya katanya di Indonesia gitu. Jadi ya saya mikir lagi, terus sampai sekarang tuh saya jadi kayak nggak fokus kerja, kayak kepikiran, takut ketangkep lah, takut inilah gitu. Dan juga kerjanya itu kan kerjaan rumah juga harus beres, terus saya ke warung. Emang sih, Miss, gajinya ditambahin, Mhm. cuman ya Allah, capeknya ya Allah, Miss, minta ampun, kaki tuh kayak mau patah. Apalagi itu juga kan liburnya kan hari biasa kan, Miss, saya itu cuma tidur di rumah, terus keluar mungkin makan, cuma gitu doang. Cuman kan, lihat rumah berantakan itu, dianya juga agak mukanya nggak enak. Pokoknya gini loh, Miss, saya ngerasa tuh pengorbanan saya yang ketakutan saya tahan-tahan itu juga, dia nganggapnya itu nggak ada apa-apanya, kayak gitu. Dia juga kayak nggak bisa move on, Miss, dari CC yang lamanya. Soalnya kan mereka setiap hari juga komunikasi gitu. Jadi kayak saya itu malah kayak nggak ada benernya gitu loh, Miss. Kamu di situ sudah Ini berapa lama? Di Hong Kong 5 bulan. baru 5 bulan. 5 bulan, Miss. Sebaiknya kamu komunikasi dengan agenmu, Dok. Tanya solusinya sama agenmu. Karena sekali Oh lagi gitu. kalau nanya sama Miss Yuni solusinya apa, Miss Yuni nggak bisa karena Iya. majikannya bukan majikan saya ya. Kenapa? Oh iya. Dan ingat saat kamu komplain tuh ada dua kemungkinan, majikan berubah menjadi baik, Itulah. majikan berubah menjadi baik, atau majikan lebih jahat dan kamu dipecat.
Dan ingat Hmm. konsekuensinya juga saat dipecat kamu pulang Indonesia. Tapi kalau kamu tetap lanjut di situ, majikan berubah jadi baik, tapi kamu tetap kerja di restoran, itu tetap membahayakan nyawa kamu. Karena imigrasi tidak Itulah, peduli. Miss. Itu sudah Nah, peraturan, sudah tertulis, kamu bilang nggak tahu itu tidak mungkin. eh, Karena itu sudah iya, disosialisasikan. ya, Miss, ya, Hmm, Miss. Boleh saya ngomong ya, Miss, boleh ya, silahkan. begini ya, Miss. Ya, saya saya lebih baik kayak sebenarnya lebih yang nggak usah basa-basi gitu. Saya pengennya itu dia mecat saya gitu aja kalau saya nggak mau. Tapi kan ini dia nggak mau mecat saya, seolah-olah dia nggak mau mecat saya. Tapi saya kemarin kan dengar yang waktu mbaknya curhat sama Miss Yuni itu kan jadi pengen notice gitulah, Miss ya. Itu apa namanya? Kalau notice itu saya bisa balik ke sini lagi enggak gitu, Miss. Ya, seperti yang saya Itu yang katakan, bikin. kamu lebih baik konsultasi dengan agentmu. Karena sebelum Hmm, finish kontrak, kamu itu nggak bisa pindah agent. Jadi tetap kamu harus kembali pada agentmu dan PT-mu. iya, iya. Makasih ya, Miss ya. Iya, Ya, karena maksudnya walaupun lagi ya. kamu menjamin kamu tidak akan ketangkep, giliran ketangkep, kamu tetap tetap ketangkep. Kamu tetap ketangkep. Iya, Miss, dan itu juga kan cecenya yang di sana nggak suka sama saya. Takutnya malah dia yang laporin, Nah, saya jangan dijebak sudon, atau sebentar, bagaimana. sebentar, sebentar. Ini saya tidak setuju. Iya, maaf, Saya Miss. tidak setuju. Iya, iya. Tidak setuju berprasangka buruk dengan orang yang tidak pernah berpikiran ingin memolisikan kamu. Karena polisi itu Iya, random. Miss ya. Jangan bilang kalau ketangkep Oh, itu ada yang laporin, jangan. Karena kita akan oh iya, suudon, maka kita akan sakit hati dan akan membenci orang. Belum tentu orang itu iya, melaporkan. Saya tidak ingin saya dan Samen itu punya hati yang sakit karena merasa iya, disakitin orang, ternyata orang itu tidak pernah menyakiti kita. Dosa loh kita. iya, Miss. Paham nggak? Iya, Miss. Jangan suudon sama Iya, orang yang paham, Miss. tidak tahu kepribadiannya. Jadi lebih baik Iya, berhati-hati dengan dirimu sendiri, tidak menuduh orang iya, lain. Apa yang kamu lakukan iya, adalah Miss. salah. Jadi lebih baik laporan sama agent. Jadi Oh, begitu ya, setidak-tidaknya Miss. kamu tetap laporan sama agent, tapi resikonya ada Iya, dua, dia semakin baik atau semakin jahat. Jika dia semakin jahat dan iya, memecat kamu, sudah siapkah kamu iya, pulang Miss. Indonesia? Itu aja. Oh, iya, Hmm. Miss. Iya, Miss. Hmm. Iya, terima kasih ya, Miss ya. Heeh. Terima kasih banyak. Maksudnya udah merasa lebih lebih terang lah gitu, Hmm, Miss. hmm, hmm. Maksudnya apa yang harus saya lakukan gitu. Hmm, hmm, Ya, hmm. makasih banyak ya, Miss ya. Siap, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, seperti yang saya katakan bahwa kalian hanya boleh bekerja di tempat alamat majikanmu dan kontrak kerja. Jadi kalau kalian pindah lagi ke satu tempat, pindah lagi ke satu tempat, itu sangat membahayakan dirimu, Mbak. Karena kalau kamu ketangkep itu tetap kamu yang menjalani prosesnya. Walaupun ada jaminan dari majikan, itu tetap kamu yang harus bertanggung jawab. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi saat bekerja di rumah majikan dan jangan sampai melanggar peraturan yang ada, jangan melanggar kontrak yang ada. Karena akibatnya ada di kamu. Majikan tetap orang Hong Kong. Kita dideportasi, kelar hidup kita. Jadi sekali lagi saat kita dideportasi, nggak ada yang bisa, siapapun yang bisa membantu. Karena kita sudah melanggar peraturan yang ada. Jadi kalau kita masih butuh uang, ya bertahan. Tapi kalau membahayakan, lebih baik pergi saja. Karena nyawa kita cuma satu. Masih ingat berapa banyak orang yang dideportasi karena melakukan illegal working, illegal worker, di mana kita itu tidak tahu bahwa kita sudah melanggar peraturan yang ada. Kita itu tidak tahu bahwa kita itu bekerja di mana di restoran ataupun di toko majikan itu nggak boleh. Karena kita berpikirnya ya udah ini kan sama aja majikan yang nyuruh ya udah selesai. Padahal itu tidak boleh. Mungkin banyak dari kalian dulu tidak nyampe informasinya atau karena bahasanya itu bahasa Kantonis atau bahasa Inggris yang kita tidak pahami. Kalaupun dibahasakan dalam bahasa Indonesia kita pun tidak membacanya. Ya berapa banyak itu plat yang ada di Victoria Park yang menuliskan tidak boleh jualan. Ternyata bilang aja tidak boleh jualan, tulisan saja banyak orang yang tidak membaca atau memang tidak peduli dengan tulisan-tulisan tersebut. Tapi jika kita memberikan contoh nih, ada yang ketangkep loh, ada yang ketangkep loh, beneran loh, nggak bercanda loh. Jadi membuat teman-teman lebih berhati-hati lagi. Begitu juga dengan majikan yang menyuruh kalian bekerja di tempat lain, itu juga sudah menyalahin aturan. Jadi buat teman-teman tetap semangat, lakukan yang terbaik,
hari ini live-nya sampai 9, 10, 11, 12. Jadi 3 jam saya live hari ini. Waduh, tidak terasa dengan kasus-kasus yang sangat sangat di luar normal. Jadi kasus-kasus ini ada dari dahulu kala. Jadi tidak hanya korbannya mereka saja, banyak dari kalian semua yang menjadi korban keadaan. Jadi tekanan itu bukan hanya pada majikan, keluarga juga. Dan ya, pikiran kita juga untuk mencari laki-laki lain atau seperti apa, ya kembali lagi apa yang terjadi pada kalian, apa yang kalian tanam kalian akan menuai. Jadi saya secara pribadi tidak akan pernah menghakimi siapapun karena saya tidak ada di posisi kalian. Saya sebagai pendengar boleh dong saya mengulas juga, mereview juga dengan apa yang kalian katakan. Izinkan saya juga tidak percaya dengan apa yang Anda katakan karena sekali lagi itu Anda. Mungkin satu jari menunjuk ke dia, tapi 3 jari tetap kembali pada diri kita sendiri. Dan itu aja dari saya untuk hari ini. Mungkin sore nanti kita bisa live lagi jika kita punya kesempatan, karena hari ini sudah tak rombak 3 jam live-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.